Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kemudahan, kesempatan untuk kita menghadiri tempat ini, yang insyaallah mudah-mudahan semua dari kita, dari doa yang kita baca dan doa yang kita panjatkan, baik yang kita ungkapkan sampai yang mungkin tak terucap, mudah-mudahan semua doa-doa kita semua diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, berkat keluhuran kemuliaan orang-orang yang berpuasa. Katanya ada doa-doa orang yang enggak akan ditolak sama Allah, di antaranya orang yang senang berpuasa sampai berbuka. Dan alhamdulillah, selain kita berada di hari Jumat dan ini adalah Sa'ah Fatimiyah, waktunya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi kita berada di bulan suci Ramadan, dan yang hadir di tempat ini tentunya adalah yang banyak berpuasa, dan yang lebih banyak orang yang berpuasa, dan doa-doa kita tentunya ditambah lagi dengan khatmul Quran yang kita baca, dan juga ditambah doa tahlil yang kita baca. Ini semua menambahkan berkali-kali lipat ganda. Doa-doa kita semua tidak akan ada yang tertolak oleh Allah. Doa-doa kita semua insyaallah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan semua doa-doa kita tidak kita lupakan di situ. Doa yang paling besar, yang paling kita harapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang agar Allah berikan kepada kita agar kita semua terbebas dari belenggu nerakanya, dan Allah pindahkan kita dan Allah catatkan kita menjadi orang-orang yang layak menghuni surganya. Surga yang ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semua doa-doa kita ya Rabb, dari urusan dunia sampai urusan akhirat kita, mudah-mudahan Allah ijabah semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidak lupa pula ditambah lagi kemuliaan majelis kita pada hari ini dan berkumpulnya kita di tempat ini adalah kita sekaligus memperingati peristiwa besar yang terjadi di dalam perjalanan dakwahnya Rasulullah. Peristiwa besar yang terjadi selama berjalannya agama Allah ini, yaitu peristiwa peperangan pertama yang terjadi di dalam sejarah. Perang pertama. Jadi perlu kita garis bawahi, yakni sebelumnya Rasulullah enggak pernah ada perang. Kenapa? Karena dulu selama Rasul sallallahu alaihi wasallam di Mekah, berapa tahun? Selama beliau 13 tahun berada di Mekah, orang-orang Mekah yang masuk Islam berjuang bersama Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah dapat perintah kalau dijahatin dibalas pukul, nggak pernah. Jadi mereka disiksa. Kita dengar ceritanya Bilal bin Rabah, ditaruh batu di dada, ditelanjangin tubuhnya, diletakkan di tengah terik matahari. Nggak ada satupun perlawanan dari umat Islam. Umat Islam nggak ada yang ngelawan, karena Allah nggak perintahin untuk melawan. Diminta untuk apa? Sabar. Khabbab bin al-Arad ditaruh besi, baru keluar dari pemanasnya, besinya masih merah, ditaruh di atas kepalanya. Dia diperlakukan dengan perlakuan seperti itu, gak ada satupun yang membalas perbuatan majikan-majikan mereka yang jahat itu. Kenapa? Karena Allah gak minta lawan, tapi Allah minta sabar. Begitu juga pada saat peristiwa wafatnya seorang wanita pertama dalam Islam, yakni awal syahidah fil Islam, orang yang meninggal selaku orang syahid dalam Islam, yaitu Sayyidatuna Sumayyah, ibunda dari Ammar bin Yasir. Ibunda dari Ammar bin Yasir yang wafat sedang hamil, kemudian ditusuk dengan tombak, disiksa dan lain sebagainya. Dari kemaluannya tombak dimasukkan sampai ke dalam. Pada saat itu gak ada satupun perlawanan. Mana hakikatnya kalau andainya umat Islam kala itu mau melawan, bisa. Sayyidina Hamzah udah masuk ke Islam, Umar bin Khattab udah ada, yakni orang-orang besar dari kalangan kaum Islam muslimin ada, tapi gak ada perintah dari Allah lawan. Adapun pada saat Rasulullah pindah dari Mekah menuju Madinah, pada saat itu turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala.
Kalau ente disakitin, ente dizalimin, ayo Muhammad lakukan perlawanan. Baru ayo Muhammad lakukan perlawanan. Sebelumnya nggak ada perintah. 13 tahun Rasulullah dalam keadaan sabar. Mereka semua yang disiksa, yang disakitin menahan diri. Gak ada satupun yang melawan. Setelah pindah ke Madinah, di sini orang-orang Madinah dijulukin dengan Ansor, ya, pembela Rasulullah. Pada saat turun ayat yang minta Rasulullah itu membalas, melawan orang yang menzolimi mereka. Jadi siapapun yang zalim sama umat Islam, lawan. Disuruh nggak boleh diam, suruh lawan, jangan diam aja. Kalau itu udah penindasan, kalau itu udah sebuah kezaliman, maka terjadilah peperangan Badar yang pertama ini saat itu. Subhanallah, waktu turun perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi ngumpulin semua sahabatnya. Kata Nabi semua dikumpulin. Kemudian Nabi berkata, Asyiruna ya ayuhan nas, tolong berikan pandangan kalian wahai ayuhan nas. Ini kita nih selama ini gak ada yang melakukan apa-apa, dizolimin. Orang-orang Muslim yang hijrah sama Nabi keluar dari Mekah ke Madinah, ninggalin harta bendanya, gak ada yang bisa ngebales, gak ada yang bisa berbuat apa-apa karena memang dilarang sama Rasulullah. Kata Rasulullah, sekarang kita dibolehin untuk membalas perang. Ayo sekarang ente orang kasih kita saran. Semua nyaut. Sayyidina Hamzah bilang, kami akan ikut apa yang kau suruh wahai Rasul. Sayyidina Umar nyaut, kami akan ikut apa yang kau suruh Rasul. Sayyidina Abu Bakar nyaut, kami akan ikut seperti apa yang kau suruh wahai Rasul. Semua satu persatu. Tapi Rasulullah tetap, Asyiruna ya ayuhan nas, tolong kasih masukan kalian wahai manusia. Semua nyaut. Tapi semua yang nyaut dari tadi ini orang-orang muhajirin, orang-orang Mekah yang nyaut. Secara orang-orang Mekah yang paling tertindas kan waktu itu. Orang Madinah belum ada yang ketindas. Orang Mekah yang udah pada ketindas, orang Mekah yang paling vokal, orang Mekah yang paling nyaut. Kami siap Rasul. Sampai ada salah seorang sahabat yang nyaut bilang, Rasul, kau jangan takut, kami tidak akan jadi pengikutnya Musa. Kenapa dibilang pengikutnya Musa? Karena dulu Nabi Musa waktu mau perang lawan Fir'aun, pengikutnya bilang apa? Idhab anta wa rabbuka, kamu pergi sama Tuhanmu, faqatilan, silahkan berperang. Nah, kami di sini hunna qa'idin, kami duduk di sini nungguin kamu. Itu pengikutnya Nabi Musa. Maka salah seorang sahabat ada yang bilang, Rasul, kami nggak akan jadi pengikutnya Musa. Kami akan berkata kepadamu, wahai Muhammad, pergilah, berangkatlah kamu berperang di jalan Allah bersama dengan Allah. Kami ada bersama denganmu sampai akhir. Dijawab sama sahabat. Tapi Nabi masih nyaut. Asyiruna ya ayuhan nas. Kata Nabi, kasih masukan. Tiba-tiba ada orang Ansor, Sa'ad bin Mu'adz saat itu. Sa'ad bin Mu'adz ngelihat Nabi berkali-kali asyiruna, kayaknya paham. Nih kok dari tadi Nabi masih tetap, apa jangan-jangan gara-gara kita orang Ansor belum ada yang nyaut. Sa'ad bin Mu'adz ini posisinya ibaratnya Abu Bakar As-Siddiq di Mekah. Ini ketua terpandang, dia diseganin, dituain sama orang-orang di sana. Maka Sa'ad ngomong, ya Rasul, berperanglah seperti yang kami janjikan kepadamu saat baiat perjanjian, bahwa kami akan menjadi pembelamu, kami akan membelamu sampai akhir. Kami tidak akan pergi meninggalkanmu sedikit pun. Hati Rasulullah baru besar. Hati Rasulullah kayaknya baru mantep. Lakukan apa yang Allah perintah, kami akan ikut sesuai dengan yang Allah perintah. Padahal Rasulullah tadinya buka forum, barangkali ada yang mau ngasih saran, barangkali ada yang mau nunjukin, tapi kerendahan hatinya para sahabat, walaupun mereka mungkin sebagian dari mereka lebih pintar, lebih mahir, lebih bijak, lebih tahu strategi perang, tapi kalau udah di hadapan Rasulullah, mereka bilang, kami cuma akan jalanin apa yang kamu suruh.
Sekarang kami cuma dengerin apa yang kau minta. Semua. Mau siapapun dia, dari Muhajirin, dari Ansar, mereka akhirnya berembuk. Rasulullah kemudian berkata, Allah menjanjikan kepadaku dalam perang ini kita akan menang. Sama Rasulullah dikasih gede dulu hatinya. Kita bakal menang. Kenapa? Karena saat itu pengikut umat Islam belum banyak. Yang masuk Islam cuma 300 orangan. Seperti yang kita tahu 313 orang yang ikut perang Badr, yakni kurang lebih wa mahawaleh, katakan dia dengan istrinya dan lain sebagainya, baru ratusan bilangan orang yang masuk Islam. Maka berangkat mereka tepat pada 17 Ramadan, di tengah mereka sedang berpuasa. 313 nantang musuh, berapa jumlahnya? 1000. Dengan persediaan ala kadarnya. Yang di sana punya kuda, bilangannya jumlahnya banyak, yang di sini cuman berapa? Cuman 2. Mereka punya persediaan tombak, panah dan lain sebagainya, sementara umat Islam yang disebut ala kadarnya. Kembali lagi ala kadar. Badar itu apa? Arti badar itu apa? Sebenarnya badar itu apa gitu. Nyaut ya badar emang bener badar itu apa? Kenapa disebut badar? Badar itu apa? Badar itu sumur. Badar itu sumur ya. Badar itu sumur. Kalau kita mau ke Badar, biasanya kita ada singgah di sumur. Dulu ditutup, sekarang dibuka. Terakhir saya umroh, saya udah singgah lagi ke sana. Itu air minumnya tuh, air sumurnya itu kalau diminum airnya kayak air kelapa rasanya. Ya, nggak tahu kalau ibu-ibu ngerasain rasanya lain, saya nggak paham ya. Airnya kayak kelapa. Itu tuh sumur, artinya Badar tuh sumur. Jadi itu adalah tempat di mana memang selalu menjadi tempat yang dilalui setiap orang yang pergi kemana? Pergi ke Habasyah, pergi ke Syam, pergi berdagang saat itu. Maka mereka kenapa mutusinnya di Badar? Karena itu adalah akses yang bakal dilalui sama orang-orang pedagang dari Syam. Siapa pedagang dari Syam? Bukan orang Syam yang mau dihajar, orang Mekah yang habis belanja di Syam mau pulang ke Mekah, mau dihadang. Karena selama ini mereka ngambil haknya. Maka begitu mereka pulang dari Syam, mereka lagi sedang-sedang bawa barangnya. Kata Rasulullah, kita hadang. Kita hadang mereka, kita lawan mereka di sana. Maka diputusin tempatnya di situ, Badr. Rasulullah berangkat dengan para sahabatnya. Saat itu mereka berangkat orang-orang lemah, orang du'afa, orang lapar. Yani mereka nggak punya apa-apa. Mereka mau ke situ untuk apa? Mereka cuma mau berjuang untuk Allah dan Rasulnya aja. Mereka bukan mau turun karena mereka bisa, karena mereka sanggup, karena mereka punya. Tapi mereka itu mau turun karena mereka mau memberi untuk Allah dan Rasulnya. Sampai ada sahabat yang bilang, andai aku punya 1000 nyawa, 1000 nyawa ini akan kuberikan untukmu, wahai Rasul. Gak apa-apa kalau 1000 nyawa ini harus wafat, harus habis, mati lagi dan lagi. Kalau memang itu untuk apa? Untuk berjuang di jalanmu, wahai Rasul. Bahkan sampai katanya ada satu anak yang usianya masih di bawah 15 tahun ikut terjun perang. Tapi dia punya cita-cita, dia pengen bantai siapa? Dia pengen bantai Abu Jahal. Dia kepengen ngabisin Abu Jahal. Cita-citanya besar karena dia sakit hati kepada orang yang menyakiti Rasulullah SAW.
Di tengah-tengah dia sedang berperang, tiba-tiba tangannya dia kena hentakan hembasan pedang. Tulangnya itu patah dari tempatnya. Tuh. Yang nyangkut di dia cuman kulitnya doang. Tangannya udah gak bisa digunain. Yang nyangkut cuman beberapa kulit yang masih ada. Sebagiannya udah kepotong. Tangannya udah ngemple, udah jatuh. Kebayang? Anak muda, lihat semangatnya. Anak muda berjuang untuk Rasulullah, umur belum sampai 15 tahun. Tangannya megang pedang, begitu dia mau jalan karena tangan yang satu ngemple. Kata dia, nih tangan nih kalau kamu patah cuman jadi bikin pusing saya, mendingan saya patahin kamu sekalian. Ditarik sama dia sendiri tangannya. Karena dia kepengen berjuang di jalan Allah dengan betul-betul perjuangan. Aduh, kalau kita gimana kadang-kadang baru hadir pengajian dapat hambatan dikit kita milih mundur. Perangnya kita kan gak kayak mereka ya. Perangnya kita seputar menjadi orang baik. Perang kita sekarang kan menjadi orang baik, menjauhi diri dari maksiat gitu. Mereka berjuang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada malam itu Rasulullah pandangin mukanya para sahabat semua. Rasulullah angkat tangan sampai katanya ridanya jatuh. Dari saking tingginya beliau berdoa. Rasulullah bilang, ya Rabb, kalau kamu tidak berikan kemenangan kepada kami hari ini, maka di muka bumi ini gak akan ada lagi orang yang beriman kepadamu. Karena semua yang beriman hari ini turun di sini. Kalau kami kalah, kalau kami dibantai, kalau kami habis, kata Rasulullah bilang, gak ada lagi yang beriman sama kami. Rasulullah doa dengan sekhusyuk-khusyuknya, dengan sebenar-benarnya doa, Masya Allah. Turun mereka, dan subhanallah mereka dibantu. Bukan cuma mereka yang turun, tapi Allah kemudian mengabulkan doanya Rasulullah SAW dengan turunnya malaikat yang dikatakan 3.000 malaikat turun. Ada lagi yang mengatakan pasukan putih turun, yakni para malaikatnya semua pakai imamah, pakai baju jubah putih, semua turun dari langit ikut ngebantuin Rasulullah dengan para sahabat berjuang. Ada yang bilang bukan 3.000, 5.000 dikirimin sama Allah Subhanahu wa taala. Berkali-kali lipat. Semua dari mereka pakai imamah warna putih kecuali satu, ada yang pakai imamah warnanya kuning. Maka katanya itu tuh yang kuning itu Jibril alaihi salatu wassalam. Hatta Jibril turun. Hatta Jibril ikut berjuang di peperangan Badar. Fagadar Allah subhanallah. Ya, Allah pun kemudian akhirnya memberikan kemenangan pada orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berhasil mengalahkan pasukan kaum kafir, kaum kufar, kaum munafikin. Mereka orang-orang yang selama ini menzalimi orang-orang muslimin, menzalimi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka dipukul mundur, mereka kalah. Rasulullah dengan segenap para sahabat dan para malaikat ikut serta berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Katanya ahli riwayat mengatakan itu mayat-mayatnya orang kafir yang bergeletakan itu rata-rata dari mereka gak kelihatan tusukan pedangnya, gak ada tusukan pedangnya. Secara kalau dipikir-pikir lagi orang yang punya pedang itu cuma sedikit. Lalu mereka kelihatan wafatnya dari apa? Dari jeratan leher mereka pada biru. Nah itu yang terjerat lehernya biru itu berarti dihabisinnya sama malaikat. Berarti malaikat yang habisin. Itu malaikat yang bikin diam tiada. Pada biru-biru lehernya dijerat sama para malaikat. Wah kata ya, Allah Subhanahu wa taala kalau udah mau memberikan pertolongan tidak ada yang mustahil baginya. Dan semua dari apa yang terjadi dalam peristiwa Badar ini banyak hikmah yang bisa kita petik di dalamnya. Kalau kita mau rinciin kisahnya panjang, 2 seri aja nggak cukup kalau mau kisahin Badar doang. Jujur, yakni panjang. Tapi kita cuma mau ngambil hikmah di baliknya. Yakni kita mau ngambil semangat juang yang ada pada jiwanya para sahabat. Itu yang paling utama. Dari juangnya mereka dan semangatnya mereka itu, Allah kemudian berikan kepada mereka jaminan.
Ibu tahu jaminannya apa? Mereka diampunin dosanya sama Allah. Bukannya kemarin, bahkan dosa yang belum mereka lakuin, mereka dijamin surga. Makanya ahlu Badar disebut semuanya bisa nolong kita. 313 orang yang terjamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Secara saat itu belum ada umat Islam banyak. Yang ada cuma mereka doang. Tapi mereka rela turun ke medan perang untuk Allah dan Rasulnya. Kita nih umat Islam berhutang jasa banyak banget kepada ahlu Badar. Kalau bukan karena mereka, Islam gak akan sampai kepada kita sampai saat ini. Kalau bukan karena mereka yang mau nolong Nabi kita saat itu, yani kalau kita istilahnya mengingat jasa-jasa baiknya mereka, kita gak akan ada yang tahu Islam sampai detik ini. Tapi karena mereka yang mau turun, mereka yang mau berjuang, mereka yang rela mau memberi semangat kepada Rasulullah SAW, semangat juang itu yang luar biasa pada akhirnya mengantarkan juga dari mustajabnya doa Rasul, Allah berikan kemenangan kepada mereka. Dan alhamdulillah kita semua insya Allah akan diberikan kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertawassul dengan ahlu Badar ini insya Allah. Ya, ibu mau lihat para aslaf kita salafun shalihin, mereka nggak ada yang lepas dari tawassul ahlu Badar. Semua, yakni hatta Al-Habib Umar malam ini akan baca Jaliyatul Qadar yang kita baca. Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki dulu semasa hidupnya qabla wafatih, beliau juga nggak pernah lepas dari baca Jaliyatul Qadar. Yani semua akan baca dari rangkaian nama-nama ahlu Badar yang bisa kita baca dan kita niatkan masing-masing. Buat apa? Buat mudah-mudahan Allah satuin kita sama mereka nanti. Karena ada ahlu bisyara, katanya ada orang pernah mimpi. Jadi suatu ketika di zamannya Allah yarham Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawwad, ada orang yang hatinya belum sepenuhnya mau ikut perayaan malam nuzulul Quran yang dulu setahu saya kalau Habib Mundhir dulu hidup, malam nuzul Quran selalu diselenggarakan di Monas. Betul ya? Malam nuzul Quran selalu dibikin sama beliau. Saya nggak tahu kalau sekarang dibikin di mana oleh Majelis Rasulullah. Tapi dulu selalu di Monas. Yang datang ente tahu sendiri deh, orang Monas jumlahnya nggak tahu berapa. Ja'afil Qissah, ini juga diceritain dari mulutnya beliau, Habib Mundhir sendiri yang bercerita. Ada orang niat mau datang hadir, tapi mungkin niatnya nggak kuat. Dia tidur, dia mimpi. Dalam tidurnya dia ngelihat semua nama ahlu Badar itu yang ditawassulin, semua tuh lagi nyeret orang-orang yang tawasul manggilin nama mereka. Lagi ditarik-tarikin semuanya. Mau dibawa kemana? Ditanya sama dia. Ini orang-orang padahal yang lagi pada baca mau dibawa kemana? Ana mau bawa mereka ke Rasulullah, katanya ahlu Badar bilang. Ana mau bawa mereka ke Rasulullah. Dia lagi tidur. Nanti dulu, tunggu dulu. Ana belum bangun, katanya dia. Tungguin, ana mau ikut. Lagi nggak dihirau karena dia tidur diseret yang ada aja. Fagadar Allah subhanallah, dia bangun dari tidurnya, dilihat jam masih berlangsung pembacaan tawassul ahlu Badar. Dia pun bergegas pergi, tapi sayang penyedih sayang begitu dia sampai di sana acaranya sudah selesai.